Halo teman-teman semua, hari ini saya akan buat video tentang tutorial penggunaan Mayop. Pertama ini kita buka dulu aplikasinya, terus kita pencet create, kita pencet next. Nah, company name itu udah abadi ditambah 3 akhiran NIM kita. Kalau sudah, kita lanjut ke bagian alamat, yaitu alamatnya Jalan Ahmad Jais 121 Jakarta. Oh ya, untuk mengisi ini harus sesuai ya sama apa yang ada di filenya. Nah, sekarang kita lagi isi phone numbernya. Dan kebetulan fax numbernya juga sama. Kalau sudah, kita isi bagian emailnya, yaitu abadi12@gmail.com. Nah, ini kita cek lagi apakah sudah sama atau belum. Kalau sudah, kita ke next. Nah, di sini kita ganti jadi 2022 karena di data transaksi filenya itu diminta tahun 2022. Terus last phone financial year-nya kita ganti jadi Desember, conversation month-nya juga Desember. Kalau udah kita pencet next lagi, pencet yang kedua, kita next lagi, kita change buat dimasukin ke folder yang udah kita buat. Terus kita next lagi, kita pencet command center. Nah, di sini kita mau import akun. Pencet file, import data, terus account information. Nah, ini diganti jadi update, terus kita continue. Kita pilih filenya, harus bentuk text file ya teman-teman. Kalau udah kita match all, terus kita import. Nah, ini kita cek dulu account-nya apakah udah masuk semua atau belum. Cara ceknya itu di account terus account list ya. Nah, kalau udah ada semua, sekarang kita mau nambahin PPN. Kita ke list, terus ke text code. Nah, di sini ada banyak jenisnya. Kita hapusin, sisain aja GST sama NT-nya. Kalau udah sisa GST sama NT-nya doang, ini kita klik bagian GST-nya, text code-nya kita ganti PPN, deskripsinya kita ganti pajak pertambahan nilai, rate-nya kita ganti jadi 11% sesuai instruksi yang ada di file, terus tax collect-nya kita ganti jadi PPN outcome, tax paid-nya kita ganti jadi PPN income. Kalau sudah kita oke. Ini kalau udah kayak gini kita close. Nah, sekarang kita ke link accounts, kita ke setup, link accounts and banking accounts. Ini kita ganti jadi cash in bank. Kalau udah kita oke. Terus sama stepnya, tapi yang ini ke sales accounts. Ini diganti jadi account receivable sama cash in bank. Terus checklist yang pertama sama yang terakhir. Yang pertama kita ganti jadi freight collect, yang terakhir kita ganti jadi sales. Nah, kalau sudah, kita ke bagian terms. Ini kita ganti jadi in a given of days, balance due-nya 30, monthly charge-nya itu 1%, terus freight take cost-nya itu NT. Kalau udah kita oke. Lanjut ke purchase sama setup link accounts, terus ke purchase. Ini diganti jadi account payable. Terus yang kedua diganti jadi cash in bank. Checklist nomor 2 sama nomor 5. Yang kedua itu diganti jadi freight paid. Yang kelima diganti jadi cost of goods sold. Terus kita ke terms. Ini kita isi balance due-nya 30, payment-nya kita ganti in a given of days, tax code-nya kita ganti yang bawah jadi NT. Kalau udah kita oke. Kalau sudah kita ke setup, link accounts, yang terakhir itu payroll accounts, ini kita ganti jadi cash in bank. Yang kedua juga kita ganti jadi cash in bank juga.
Yang ini kita ganti jadi kodenya 6 strip 1700. Terus ini kita ganti jadi expense payable. Kalau sudah kita oke. Lalu kita input saldo awal, kita ke setup, balance, account opening balance, sambil kita buka juga file CUD abadi yang trial balance. Ini kita isi, yang pertama cash in bank 828.500, PT cash 10 juta, account receivable-nya 366.300. Oh ya, di sini ada 4 akun yang pakai minus karena dia kontrak. Yang pertama itu ada allowance for the full debt, ada PPN income, dadang drawing, sama equipment for debt. Itu dia 4 akun yang kita kasih minus di depannya karena dia kontrak. Nah, ini kita masukin aja angka-angkanya dari trial balance sampai bagian other expense. Kalau amount live-nya udah 0, tandanya udah balance, terus kita pencet OK. Sekarang kita mau input customer sama supplier. Kita ke card file, card list, pencet customer, pencet new. Namanya di sini kita lihat dulu di file. Yang pertama itu ada toko pojok dengan codingnya C001. Di sini alamatnya aku copy dulu ya. Nih kita isi C001, alamatnya kita copy, city-nya kita ganti jadi Jakarta, state-nya DKI Jakarta, country-nya Indonesia. Habis itu kita isi nomor teleponnya, ini aku copy juga. Terus kita pencet new lagi untuk toko yang kedua atau customer yang kedua, itu ada toko 7, codingnya C002. Nah ini kita isi toko 7, terus card ID-nya, alamatnya kita copy, city-nya juga sama Jakarta, state-nya DKI Jakarta, country-nya Indonesia. Karena alamatnya itu di Jakarta, jadi kita pakai state sama city-nya Jakarta. Terus ini nomor teleponnya, kita lihat dulu di file. Di sini aku copy aja untuk nomor teleponnya. Kalau sudah kita pencet new lagi untuk customer ketiga yaitu Toko Raya. Nomornya C003. Untuk bagian city, state sama country sama ya. Jakarta, DKI Jakarta, terus Indonesia. Sampai customer yang keempat. Lakuin step yang sama sampai customer keempat.
Kalau sudah diinput sampai customer keempat, kita pencet OK. Di sini kita mau input supplier, kita buka dulu daftar suppliernya. Lalu ke menu supplier, ke new. Terus name-nya yang pertama itu ada PT Gunung Kawi. Card ID-nya S001. Nah, ini alamatnya aku copy aja ya teman-teman. Ini city, state, sama country-nya itu juga sama kayak customer tadi. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia. Nah, untuk phone number-nya itu aku copy juga. Lakuin hal yang sama sampai ke supplier yang ketiga. Kalau sudah diinput sampai supplier ketiga, ini kita pencet OK. Terus kita close. Sekarang kita mau input saldo awal piutang dan utang. Kita ke setup, ke balance, customer balance. Terus kita add sales. Customernya yang pertama itu di toko pojok. Ini kita buka dulu daftar saldo piutangnya. Di sini nomor fakturnya F-11-14. Terus tanggalnya tanggal 25 bulan 12 2022. Memonya itu saldo awal piutang dagang. Di sini kita isi total including tax-nya itu 99.900 juta. Terus tax code-nya itu kita ganti jadi NT ya teman-teman. Kalau sudah, kita record. Lanjut ke customer kedua, sama. Kita ke add sale, terus toko kedua itu ada toko 7. Di sini fakturnya F-11-23, tanggalnya 29/11/2022. Memonya sama, saldo awal piutang dagang. Nah, ini tax code-nya kita ganti jadi NT. Terus total including tax-nya itu sebesar 88.800.000. Kalau sudah, kita record. Nah, ini tadi aku salah ngituin tanggal yang toko pojok, jadi diganti dulu. Kalau udah oke. Sekarang kita mau input saldo piutang dagang untuk customer yang ketiga. Itu ada toko Raya. Terus fakturnya F-11-25 tanggal 23/11/2022.
Memonya sama, saldo awal piutang dagang, teks kota diganti NT. Lakuin step yang sama sampai customer ke 4, yaitu toko Elita. Nah, kalau udah muncul notif gini, tandanya udah balance, tuh out of balance sama 0. Sekarang kita mau input saldo awal utang dagang ke setup, ke balance, supplier balance, ke add purchase. Supplier yang pertama itu ada PT Gunung Kawi, kita use supplier. Terus di sini faktornya F.105, tanggalnya 23/11/2022. Memonya saldo awal utang dagang. Total including tax-nya itu 88.800.000. Tax code-nya diganti jadi NT. Terus kalau udah kita record. Lanjut kita pencet add purchase. Kita ke supplier yang kedua, itu ada PT Bromo Asri. Fakturnya F.389 tanggal 20/11/2022 sebesar 99.900.000. Nah, ini memonya kita ganti, saldo awal utang dagang sama. Jangan lupa tax code-nya diganti jadi NT ya. Lakuin step yang sama sampai ke supplier yang ketiga. Nah, kalau udah kayak gini, tandanya saldo awal utang dagangnya itu udah balance semua. Tuh, out of balance amount-nya 0. Kita kalau udah muncul gini, tandanya kita udah balance. Kita input nih, out of balance-nya tuh 0. Ini kita ke kalau udah kita close, terus ke item list. Terus kita pencet new. Item number-nya di sini P1125C. Kita copy. Nah, nama kulkasnya itu Panasonic. Kita enter. Terus I buy this item, I sell this item, sama inventory ini kita checklist semua. Terus itu kita ganti jadi COGS. Terus ini ganti jadi sales. Terus ini ganti jadi merchandise inventory. Terus buying detailsnya, ini kita isi unit, tax code kita isi PPN. Di selling details juga sama, diisi unit sama tax code-nya PPN. Kalau udah kita oke. Kalau sudah, kita klik OK. Lanjut ke persediaan yang kedua, yaitu ada kulkas Toshiba. Item numbernya itu P2150C.
Nah, ini kita checklist tiga-tiganya sama. Nah, bagian ini udah muncul, jadi kita nggak perlu isi lagi. Terus ke buying details. Selling details, ini udah sama kayak yang pertama. Nah, kalau udah kita close, sekarang kita mau masukin saldo persediaan. Kita ke bagian inventory, terus ke count inventory. Nah, di bagian counted-nya ini kita isi kuantitinya. Untuk Panasonic itu 70, Toshiba itu 30. Kalau sudah kita adjust inventory, di sini kita ganti jadi merchandise inventory. Kalau sudah kita pencet continue, opening balance. Nih kita masukin per unitnya harganya berapa. Untuk Panasonic itu per unitnya 4.500.000, Toshiba itu per unitnya 3.500.000. Oh iya, ini kita ganti dulu ya bagian tanggalnya. Jadi 01/12/2022. Nah, ini kita samain dulu apakah udah sama jumlahnya atau belum. Di sini juga memonya aku ganti jadi persediaan barang. Nah, kalau udah kita klik record ya teman-teman. Lanjut. Kalau sudah, kita masuk ke dokumen transaksi yang pertama. Kita buka dulu. Di sini ada dokumen transaksi pembelian. Ini kita ke purchase, enter purchase. Kita pilih suppliernya. Itu tadi ke PT Gunung Kawi. Kita use supplier. Terus layoutnya kita ganti dulu jadi item ya teman-teman. Di sini kita ganti bagian purchase pakai faktur, yaitu F011, tanggalnya itu 2 Desember 2022. Nah, di sini bila kita isi pakai quantity itu 20 untuk kulkas Panasonic. Dan 15 untuk kulkas Toshiba. Oh ya, pas item numbernya itu kita pencet enter ya, biar muncul si item number, sama deskripsinya juga kita pencet enter biar muncul si nama kulkasnya. Terus kita masukin harganya. Panasonic itu di 4.500.000, Toshiba di 3.500.000. Sorry, ini teks inklusifnya belum aku matiin. Jadi hasilnya beda. Ini price-nya kita masukin ulang. 4.500.000 untuk Panasonic, 3.500.000 untuk Toshiba. Kalau udah kita lihat dia ada ongkos kirim apa enggak. Dan ternyata ada, yaitu sebesar 1 juta. Ini kita samain balance due-nya sama total jumlah yang ada di dokumen transaksi. Kalau udah sama, sekarang kita cek jurnalnya, yaitu CTRLR. Ini kalau udah kita oke, terus kita record. Ini pencet no. Terus kita ke dokumen transaksi yang kedua. Ini ada voucher kas kecil. Kita ke bagian banking, ke spend money. Ini kita ganti jadi petty cash. Terus ini kita isi cek nomornya, itu V12-1, terus teks inklusifnya kita matiin dulu ya teman-teman. Nah, ini amount-nya kita isi 700.000.
Untuk tanggal kita ganti jadi 4 Desember 2022. Dan untuk memonya, ini kita copy aja, yaitu pembelian perlengkapan kantor. Untuk akunnya kita pilih store supplies. Kalau sudah, kita klik record ya teman-teman. Lanjut ke dokumen transaksi yang ketiga. Di dokumen transaksi 3 ini pembelian. Jadi kita ke purchase, enter purchase, kita pilih layoutnya, kita ganti jadi item. Terus suppliernya ini kita pilih PT Jaya Putra. Fakturnya itu 324. Tanggalnya tanggal 8/12/2022. Nah, di sini billnya diisi pakai quantity 15 untuk Panasonic, 10 untuk Toshiba. Ini kita enter ya, biar munculin si item number sama description-nya. Ini juga kita enter. Nah, di sini dia ada ongkos kirimnya sebesar 1.250.000. Oh ya, tax inklusifnya itu mati ya teman-teman. Terus ini kalau udah sama, kita cek jurnalnya, set RLR. Kalau udah, kita record. Lanjut ke dokumen transaksi 4, itu ada retur pembelian. Jadi kita ke purchase, enter purchase. Ini kita pilih suppliernya PT Jaya Putra. Terus di sini fakturnya itu NK strip 1, tapi aku isinya itu F324. Maaf ya teman-teman, tapi ini nanti diganti kok sama aku. Untuk tanggalnya itu tanggal 10/12/2022 dan tax inklusifnya mati ya teman-teman. Nah, di sini returnya tuh untuk Panasonic ada 1 dan 2 untuk Toshiba. Untuk retur kita kasih minus ya teman-teman. Seperti biasa di item number kita klik enter biar munculin si item number sama si description-nya. Ini di Toshiba juga kita kasih minus juga. Minus 2 karena dia returnya 2. Terus kalau udah kita cek apakah hasilnya sama. Kalau udah kita cek jurnalnya. Habis itu kita record. Nah, karena dia retur, jadi kita ke bagian menu register, ke retur and debits. Ini kita apply to purchase. Di sini karena retur itu di tanggal 8, jadi kita kliknya di tanggal 8 aja ya teman-teman. Terus tanggalnya ini aku ganti jadi 10/12/2022. Kalau udah, kita record. Terus kita close. Lanjut ke dokumen transaksi nomor 5. Di sini ada penjualan. Makanya kita ke bagian sales. Enter sales. Terus layoutnya kita ganti jadi item. Nah, ini tax inklusifnya kita matiin dulu. Customer-nya itu toko pojok. Invoice itu F12 strip 1 dan tanggalnya kita ganti jadi 11/12/2022. Di situ ada penjualan 15 untuk kulkas Panasonic
dan 10 untuk kulkas Toshiba. Seperti biasa, item numbernya kita klik enter. Ini harganya kita masukin 6.500.000. Dan untuk Toshiba itu harganya sebesar 5.500.000. Nah, di sini aku salah masukin, tadinya 550, harusnya 5.500.000. Maaf ya teman-teman. Dan di sini ada ongkos kirim sebesar 1.500.000. Ini kita isi di bagian freight. Kalau udah kita samain hasilnya, terus kita cek jurnalnya. Kalau udah kita record. Lanjut ke dokumen transaksi 6. Itu ada voucher kas kecil, kita ke banking, spend money. Ini kita ganti jadi petty cash. Nomornya V12-2. Untuk tanggal ini kita ganti jadi 14/12/2022. Amountnya kita isi 600.000. Dan untuk memonya ini kita copy aja, yaitu pembelian perlengkapan kantor. Untuk akunnya kita pilih store supply ya teman-teman, sebesar 600.000. Kalau udah kita record. Lanjut ke dokumen transaksi nomor 7. Di sini ada pengeluaran kas. Jadi kita ke banking, spend money, kita pilih cash in bank. Di sini check-in nomornya kita ganti jadi BKK 12/1. Tanggalnya itu 14/12/2022. Amountnya sebesar 2.500.000. Memonya ini kita copy aja. Terus untuk account-nya itu kita pakai expense payable sebesar 2.500.000. Kalau sudah, kita klik record. Pastikan out of balance itu 0 ya teman-teman. Lanjut kita ke dokumen transaksi 8. Di sini ada penjualan. Jadi kita ke sales, under sales. Terus customernya itu toko Elita. Invoice-nya kita ganti. Tanggalnya juga kita ganti jadi 17/12/2022. Oh iya, ini tax inklusifnya mati ya teman-teman. Di bagian ship kita isi pakai quantity, yaitu 15 untuk Panasonic, 15 lagi untuk Toshiba. Di bagian item number seperti biasa kita klik enter biar muncul. Nah, untuk harganya di sini Panasonic itu 6.500.000 dan Toshiba itu 5.500.000. Karena di sini ada ongkos kirim, jadi kita isi di bagian freight sebesar 2 juta. Kalau sudah, kita lihat hasilnya sama atau tidak sama di dokumen transaksi. Lalu kita cek jurnalnya.
Kalau sudah, kita klik record. Lalu kita ke dokumen transaksi 9, itu ada retur penjualan. Karena masih di sales, jadi ini kita nggak close ya. Kita pilih customernya, yaitu toko Elita. Kita ganti invoice-nya jadi NK strip 1. Untuk tanggalnya diganti jadi 18/12/2022. Ship-nya ini kita kasih strip karena retur. 2 retur untuk Panasonic dan 2 retur untuk Toshiba. Ini kita klik enter di bagian item number. Terus kita masukin harganya. 6.500.000 untuk Panasonic dan 5.500.000 untuk Toshiba. Nah, ini kita klik ya di bagian item number. Terus kita ganti jadi sales retur. Di Toshiba juga sama, kita ganti jadi sales retur. Kalau sudah kita oke. Nah, ini kita samain dulu hasilnya apakah sudah sama atau belum. Terus kita cek jurnalnya, kalau sudah kita record. Kalau sudah kita ke bagian register, return and credits. Ini kita klik apply to sell. Terus tanggalnya kita ganti jadi 18/12/2022. Karena yang di retur itu tanggal 17, jadi kita pilih yang tanggal 17 aja. Ini kita klik di amount apply-nya. Kalau sudah out of balance 0, kita klik record. Lanjut, kita ke dokumen transaksi nomor 10. Itu ada penerimaan kas. Nah, ini langsung aja kita ke receive payments. Customer-nya kita pilih toko pojok. Ini kita ganti ID-nya di BKM 12/1, tanggalnya tanggal 24/12/2022. Amount received-nya kita isi 190 juta. Karena ini ada 2, jadi amount apply-nya ini kita klik satu-satu ya teman-teman. Kalau out of balance 0, kita record. Nah, sekarang kita masuk ke jurnal penyesuaian. Kita ke bagian accounts, record journal entry. Di sini tanggalnya aku ganti jadi 31/12/2022. Terus atasnya diganti jadi BM12/1. Memonya dokumen penyesuaian. Nah, di sini penyesuaian yang pertama itu ada persediaan akhir store supplies. Tapi sebelumnya kita lihat dulu trial balance-nya. Caranya itu kita ke reports, index to reports, terus kita pilih yang trial balance. Di sini saldo akhir dari store supplies-nya itu 10.300.000. Langsung aja kita kurangin 10.300.000 dikurangi 8.700.000. Hasil akhirnya yaitu 1.600.000. Nah, di sini akunnya itu di debit ada store supplies expense sebesar 1.600.000 dan kreditnya itu ada store supplies. Kita lanjut ya teman-teman ke penyesuaian yang kedua. Di sini ada beban sewa toko. Ini langsung aja kita masukin. Untuk akunnya itu ada
rent expense di debit, terus kreditnya ada prepaid rent sebesar 1 juta. Untuk penyesuaian yang ketiga itu ada beban asuransi. Ini juga sama aja, kita langsung masukin. Untuk akunnya itu di debit ada insurance expense dan di kredit ada prepaid insurance sebesar 1.250.000. Nah, penyesuaian yang terakhir itu ada taksiran kerugian piutang. Tapi sebelum itu kita lihat dulu saldo akhir akun receivable di trial balance. Nah, ini saldo akhirnya 522.235.000. Lalu kita kalikan dengan 3%. Nah, hasilnya itu kita kurangkan dengan saldo akhir allowance for doubtful debt sebesar 12.800.000. Hasilnya itu 2.867.50 perak. Di sini untuk akunnya di debit itu ada bad debt expense dan di kredit itu ada allowance for doubtful debt. Nah, hasil akhir dari penyesuaian tanggal 31/12/2022 sebesar 6.717.50 perak. Kalau sudah kita record ya. Nah, karena diminta buat cetak laporan profit and loss sama standard balance sheet, jadi ini kita cetak dulu profit and loss-nya. Ini kita ganti tanggalnya, tanggal 1/1/2022 sama 31/12/2022. Di sini kelihatan total income-nya, terus total cost of sales-nya, terlihat juga total gross profit-nya, terus total expense-nya, total operating profit, total other income, total other expense, dan yang terakhir net profit atau loss-nya. Sekarang kita ke bagian standard balance sheet. Ini kita klik, terus kita display. Di sini terlihat total aset, total liabilities, net asetnya, sama total equity-nya. Cukup sekian video tutorialnya. Maaf kalau ada salah kata atau salah step. Terima kasih. Wassalamualaikum.